Dalam kasus-kasus kuburan palsu, selalu ada pihak pro dan kontra. Terlepas dengan motif dari masing-masing pihak, namun semestinya sebagai seorang terpelajar harus dapat bertindak dengan bijak dan senantiasa mengedepankan sisi keadilan serta keilmiahan. Makam palsu yang marak di berbagai daerah di Indonesia bukan sebuah ketidaksengajaan. Makam tersebut dibuat dengan berbagai tujuan. Bagaimana tidak, dengan proses menggali tanah merupakan tenaga yang cukup ekstra untuk dikerjakan dong. Membawa cangkul serta mencangkul tanah juga bukan hal yang sangat mudah dikerjakan. Terlebih lagi orang mencangkul tanah tersebut harus tidak kelihatan warga setempat dong, agar aksinya tidak terlihat. Kalau kita lihat pemalsuan makam di Indonesia yang berbagai fakta di media berita, ada beberapa orang beralasan membangun kuburan palsu itu. Di antaranya, ada yang bilang bahwa membangun kuburan itu untuk bertujuan tidak membuang sampah sembarang seperti kasus di Purwakarta di jalan tol. Kemudian, ada juga beralasan membangun kuburan palsu dengan tujuan agar mendapat duit yang lebih mudah. Kalau orang-orang yang beralasan untuk membangun makam palsu agar tidak membangun sampah sembarangan sih ya okelah, kan? Baik yang untuk masalah kesehatan dan baik untuk masyarakat setempat. Tapi ekstrim juga sih. Dan jikalau orang tersebut membangun kuburan palsu dengan tujuannya untuk mendapatkan imbalan dari makam palsu tersebut, ini sudah menjadi kriminal dong. Karena sudah jelas bahwa kuburan yang ia buat tidak ada orangnya, maka jelas pembohong atau penipuan besar atas nama kuburan keramat. Padahal para oknum membangun kuburan bertujuan untuk mendapatkan imbalan. Misalnya saja, di tempat kuburan tersebut kita kasih kotak amal, kan setelah orang berziarah kubur, orang tersebut ngasih infak. Dan kita promosikan bahwa makam ini adalah keramat, saking keramatnya, makam ini bisa kita mendapatkan syafaat darinya, walaupun maksiat. Kan jelas, klaim seperti ini adalah pembodohan publik. Klaim ulama-ulama yang seperti macam model seperti ini banyak sekali bermunculan. Dengan mudahnya menjual dalil demi keuntungan pribadinya. Akidah kami berjuang bersama tokoh. Inilah realita kehidupan kita di Indonesia, dengan mudahnya membohongi rakyat Indonesia. Artinya dengan kita berdandan pakaian ulama atau dukun saja kita gampang mudah tertipu. Ada cerita, orang bermimpi bahwa di sini adalah kuburan, lalu ulama tersebut membangun kuburan tersebut. Padahal dalilnya hanya mimpi. Memang sih, mimpi bisa dijadikan dalil, namun mimpi tidak bisa kuatnya dalil. Kalau mimpi bisa dijadikan hujah dalil, tentunya banyak sekali ulama-ulama yang bermimpi tapi faktanya para ulama tidak mengeluarkan atau menceritakan tentang mimpinya tersebut. Contohnya ada ulama kampung yang bermimpi bahwa dia diutus oleh Allah untuk menjadi wali Allah, maka hal tersebut atau mimpi tersebut bukan mimpi yang baik atau benar. Ulama tersebut bercerita dia sebelum tidur melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, kemudian dia sebelum tidur membaca doa, kemudian dia bermimpi diutus oleh Tuhannya untuk menjadi wali Allah, tapi dia sebagai seorang yang berilmu tidak mempercayai hal tersebut karena mimpinya hal tersebut benar atau tidaknya, artinya masih ragu. Dan ada juga ulama yang lagi viral di media sosial ini, bahwa dia melaksanakan lebaran terlebih dahulu karena sudah ditelepon oleh Allah. Makanya, kita sebelum bertindak berpikir terlebih dahulu, agar tidak salah langkah. Dan akibat orang yang memalsukan makam tersebut, tentunya hal tersebut memalsukan sejarah. Karena makam gak ada isinya malah diklaim ada isinya. Kan kacau. Seperti sejarah-sejarah kaum Yahudi di Palestina, para Yahudi tersebut membangun makam dengan tujuan memalsukan sejarah. Bagaimana tidak? Jika makam palsu tersebut dibangun, tentunya para Yahudi juga mengklaim bahwa Yahudi pada zaman dahulu sudah ada di Palestina, padahal itu adalah klaim semata dari pihak Yahudi saja. Agar bisa negara Palestina direbut atau dengan dalih bahwa Palestina adalah milik Yahudi. Karena ada makam zaman dahulu yakni palsu yang mereka buat.
Nah, untuk itu silahkan komentar yang bijak jikalau Anda tidak setuju. Namun kami tidak menerima komentar yang konyol atau tidak bermanfaat.